siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini guna untuk melakukan penyembuhan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS. Sebelum saya akan melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Febrenus Alexander Itugu. Teman-teman biasa dipanggil saya Sandro. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin penyuluhan kita sampai selesai. Untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Baik, moderator, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan saya Katrina Mukon. Di sini saya akan membawakan materi penyuluhan. Jadi materi penyuluhan yang akan saya bawa pada hari ini yaitu tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja pemaparan materinya. Baik, kita lihat yang pertama yaitu pengertian PHBS. Pengertian dari PHBS itu sendiri yaitu bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatan baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Jadi PHBS ini atau sering dibilang oleh mahasiswa-mahasiswa keperawatan yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini mulai dalam diri seseorang. Dari dalam diri kita kemudian berlanjut ke keluarga, dari keluarga kemudian kelompok ini mencakup masyarakat, kemudian ke lingkungan sosial yang bertujuan itu untuk memelihara kesehatan kita baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Jadi perilaku hidup sehat dan bersih ini memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga dengan membuka jalur komunikasi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan yang serta masyarakat sadar mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi PHBS ini bukan hanya diperuntukkan untuk seseorang, tapi untuk segala cakupan masyarakat ataupun mahasiswa yang sedang mengikuti penyuluhan pada hari ini. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu tentang manfaat dari PHBS. Saya rasa teman-teman mahasiswa sudah mengetahui semua tentang manfaat dari PHBS, tapi saya mencoba untuk menjelaskan ulang manfaat dari PHBS ini. Jadi manfaat PHBS secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Karena mengapa kita belajar PHBS? Karena ini penting untuk dilakukan agar masyarakat sadar dan mau mempraktikkan PHBS ini agar mereka terhindar dari masalah-masalah kesehatan yang diakibatkan oleh lingkungan luar. Contohnya penyakit-penyakit yang berada dari lingkungan, kemudian ketika kita tidak menjaga PHBS ini, sehingga kita akan baik, adapun manfaat dari PHBS secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa atau masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut menjadi penting karena dapat mencegah serta mengantisipasi atau menanggulangi masalah kesehatan yang mungkin muncul dari lingkungan sekitar. Kemudian selain itu, dengan menerapkan dan mempraktikkan PHBS ini, diharapkan masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih secara mandiri, tidak tergantung dengan orang lain atau ada orang yang melakukan penyuluhan di berbagai media sosial atau di lingkungan sosial. Manfaat yang lain yaitu terciptanya lingkungan permukiman yang bersih dan sehat, rumah tangga dan fasilitas umum menjadi lebih terjaga kebersihannya. Kemudian yang berikut yaitu berkurangnya potensi penularan penyakit menular yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit. Kemudian penyakit seperti diare, ispa, TB, flu burung, dan lainnya itu berkurang karena
virus dan bakteri ini berasal dari lingkungan-lingkungan yang kumuh, yang tidak pernah terjaga lingkungannya. Karena di lingkungan tersebut ada beberapa virus atau bakteri dikarenakan oleh lingkungan yang kurang dibersihkan. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Jadi di sini ketika kita meningkatkan kesehatan, kemudian lingkungan kita juga terjaga dengan baik, bersih, kita sehatnya itu lebih bertambah, sedangkan angka kesakitan atau morbiditas masyarakatnya itu berkurang. Karena jika kita tidak memelihara kesehatan, jika kita tidak membersihkan lingkungan, maka ada saja virus atau bakteri atau penyakit yang terpapar di manusia karena terkontaminasi dari virus dan bakteri yang berasal dari lingkungan sekitar. Kemudian kita lihat pada topik yang berikutnya, yaitu tentang indikator PHBS. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun. Indikatornya adalah ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun di rumah tangga, sekolah, tempat ibadah, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Jadi mencuci tangan pakai sabun ini disediakan di tempat umum maupun di sekolah ataupun di rumah tangga kita sendiri. Yang kedua, yaitu menggunakan jamban sehat. Indikatornya adalah rumah tangga yang memiliki dan menggunakan jamban sehat serta memiliki saluran pembuangan air limbah yang memadai. Jadi kalau omong tentang jamban sehat ini, bukan mohon maaf, kalau misalnya yang di daerah-daerah terisolasi itu, mungkin WC yang disediakan itu pembuangan jamban itu dari itu bukan jamban sehat. Jamban sehat yang dimaksudkan di sini yaitu WC permanen yang ada klosetnya. Yang ketiga, memberantas jentik nyamuk. Indikatornya rumah tangga yang melakukan pemberantasan sarang nyamuk seminggu sekali. Jadi kalau berbicara tentang jentik nyamuk ini, kita di rumah ini banyak yang gini, kamar mandinya ada kom atau ada drum yang tidak ada tutupan di atasnya. Jadi ini dapat menyebabkan jentik-jentik nyamuk karena air dalam kom atau drum ini kan ditampung sampai berapa hari, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah diperhatikan. Jadinya air yang berada di dalam drum atau kom ini dia akan berubah warna, jadinya warna hitam. Nah, di situ tempat beradanya ini jentik-jentik nyamuk, sehingga kalau misalnya ini tidak dibersihkan di dalam rumah mungkin terjadi masalah, contohnya masalah kesehatan yaitu terkena penyakit malaria. Kemudian yang keempat yaitu mengonsumsi air bersih. Indikatornya adalah ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kebutuhan air bersih ini di sini yang mengikuti penyuluhan banyak yang tinggalnya itu di kosnya. Penting juga air itu dimasak terlebih dahulu, karena kalau misalkan saya lihat anak-anak kos itu jarang untuk ini masak air. Jadinya kalau misalnya habis makan langsung saja pergi ke keran, langsung ambil itu dari air keran yang habis itu minum tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi ini juga dapat menyebabkan diare kalau misalnya kita tidak melihat bagaimana kita mengkonsumsi air dengan segala pengolahannya. Kemudian yang kelima, mengolah sampah dengan benar. Indikatornya adalah rumah tangga dan lingkungan permukiman yang memiliki tempat sampah serta melakukan pengangkutan dan pembuangan sampah sesuai standar. Kalau misalnya berbicara tentang sampah, ini di kos-kosan saya lihat ini tempat sampah jarang disediakan. Itu pun disediakan, tapi karena sifat kita yang malas, jadinya buang begitu saja sampahnya tanpa dibuang pada tempatnya. Jadinya sampahnya berserakan, kelihatan lingkungannya juga tidak terlihat cantik, kotor. Jadinya di situ banyak lalat-lalat atau jentik nyamuk yang berada di sampah-sampah tersebut. Yang keenam yaitu olahraga teratur.
teratur. Indikatornya adalah penduduk yang meluangkan waktu untuk berolahraga minimal 30 menit per hari. Jadi saya fokus ke satu sisi saja. Kalau untuk mahasiswa, kita ini banyak meluangkan waktu. Jadi cobalah kalau misalnya di kos, kalau misalnya saat-saat penat begitu, tidak ada aktivitas hari-hari, kita lari-lari misalnya sampai ke bandara begitu kalau di rute. Karena kebanyakan kalau misalnya lepas sore hari itu dan jogging, biasanya ke bandara. Luangkan waktu 30 menit. Ini olahraga juga banyak manfaatnya yang lain untuk mengurangi stres. Jadi kalau misalnya kita stres karena diputus cinta, bagaimana? Kalau misalnya hanya tinggal di kos itu dapat menyebabkan masalah yang berat. Karena begini, sendiri tidak ada teman curhat. Kalau bisa enak, kalau misalnya kita berolahraga, kita bisa refreshing ya sambil cuci mata lah begitu. Okay. Jadi itu pentingnya olahraga. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Saya berikan kembali waktunya kepada moderator. Kutitam hawe. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Jadi materi yang tadi itu sangatlah bermanfaat bagi kita karena ini menyangkut dengan kesehatan dan kebersihan. Baik, untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Pertanyaannya cukup dua. Untuk kesempatannya saya berikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Materi yang tadi itu sangat bermanfaat bagi kita dan bagi lingkungan yang di sekitar kita. Untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah diberikan tadi. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya terkait dengan materinya. Karena tadi di sini kan ada manfaat PHBS, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Jadi percuma juga kalau masyarakat sudah tahu tentang PHBS tapi tidak mampu untuk melaksanakannya dalam bentuk tindakan. Dan kita lihat juga dari segi lingkungan yang ada di daerah kita masing-masing. Karena banyak sampah juga yang selalu berserakan, apalagi sehabis hujan karena gotnya tidak dapat menampung sampah tersebut hingga bisa ke aspal. Jadi bagaimana upaya kita agar bisa memberikan masyarakat itu agar mampu menjaga kebersihan itu, bisa melaksanakannya dalam bentuk tindakan. Jadi itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Saya langsung memberikan ke materi untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang masyarakat yang kita sudah beberapa kali berikan penyuluhan, mereka tahu, sadar gitu bahwa kalau PHBS itu penting, tapi mereka tidak menghiraukan atau masih melakukan penyimpangan dari PHBS ini. Kita sebagai mahasiswa, kita lihat dari kemarin juga ada dari kampus ini, dari dekan menyatakan bahwa ini mahasiswa Fikes pada hari Sabtu kalau misalnya tidak ada kegiatan, kita melakukan kegiatan bersih di pasar. Itu merupakan salah satu contoh yang gini, kita turun langsung ke masyarakat supaya masyarakat tahu, oh dari mereka sejak ini mahasiswa melakukan pembersihan jadi pasar tadi. Di pasar mereka lakukan pembersihan. Mereka lihat apa yang kita lakukan di bawah, mereka juga ikut. Bukan tidak mungkin. Karena begini, kita kalau misalnya mau mengajak masyarakat atau mengajak orang-orang di sekitar, susah. Itu makanya kita harus turun tangan sendiri supaya mereka juga lihat langsung bagaimana apa yang kita lakukan di situ, bagaimana setelah apa yang kita lakukan, bagaimana hasil atau perubahan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya mengenai sekarang saya akan bertanya mengenai kira-kira bagaimana keterkaitan antara PHBS dengan kesehatan fisik, mental, spiritual, dan juga sosial. Terima kasih. Langsung dijawab. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Jadi kita ketahui kalau misalkan kesehatan itu secara holistik, di
di mana holistik itu yang di dalamnya itu tercakup keseluruhan. Nah, contohnya di sini yaitu tentang aspek fisik, mental, spiritual, kemudian sosial. Jadi keseimbangan dalam sebuah dimensi ini dapat mendukung secara keseluruhan. Saya berikan contoh. Misalkan kesehatan fisik yang baik dapat mempengaruhi kesejahteraan mental. Kemudian sementara dukungan sosial dan koneksi spiritual juga dapat berkontribusi pada kesehatan secara keseluruhan. Jadi keempat-empatnya ini secara holistik ini tadi, mereka ini mempunyai hubungan yang timbal balik yang saling mempengaruhi, gitu. Di sini ketidakseimbangan dalam satu aspek dapat mempengaruhi yang lain, menekankan pentingnya memperhatikan seluruh dimensi kesehatan untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan berkualitas. Itu tadi, memiliki hubungan yang timbal balik, kemudian supaya bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kesehatan dan kesehatan secara holistik. Kira itu tidak ada tanggapan atau Baik, terima kasih untuk penyuluhan PHBS sampai di sini. Jika ada kata yang tidak kurang berkenan dari kami mohon maaf. Sampai jumpa di penyuluhan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Luciana Sarina Indah. Saya Elvira Femia. Saya Elizabeth Indriani Nahdu. Saya Elda Dena Jelina. Saya Fabianus Alexandro. Saya Luciana Nirmadama. Saya Magdalena Saiman. Saya Yohanes Kerusturu. Saya Francisca Yasinta. Dan saya Petrina Apolonaria Mohon. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Selamat